Pernah nggak sih kalian nyadar tiap hari kita bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat scrolling? Lihat orang lain sukses, ngikutin tren baru, atau sekedar kagum, wah AI sekarang makin canggih ya. Tapi, habis kita tutup aplikasinya, hidup kita ya gitu-gitu aja. Coba deh tanyain ke diri sendiri, mau sampai kapan kita cuma scrolling tanpa arah? Sementara orang-orang di luar sana lagi sibuk nyetak jutaan, bahkan puluhan juta rupiah. Serius loh, dunia ini berubahnya cepet banget. Kalau kita cuma diam dan jadi penonton, percaya deh, kita bakal jauh tertinggal. Makanya, di ulasan visual kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah panduan bisa dibilang playbook atau cetak biru langkah demi langkah buat para pekerja modern kayak kita. Kita bakal ngebahas gimana caranya dapet cuan, bertahan hidup, dan pastinya ngembangin kekayaan di tahun 2026 yang serba cepat dan digerakin sama teknologi AI. Dan tenang aja, ini bukan cuma teori kosong yang muluk-muluk ya. Kita udah ngumpulin data langsung dari berbagai riset terbaru, tren pasar, sampai analisis akademis buat ngasih kalian strategi praktis buat nyapa yang namanya kebebasan finansial. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita selami bareng-bareng. Langkah pertama kita, gimana sih cara ngasilin uang di tahun 2026? Gini ya, aturan mainnya tuh sekarang udah berubah drastis banget. Perusahaan zaman now udah gak terlalu peduli lagi sama gelar mentereng atau siapa yang paling pintar di atas kertas. Mereka carinya orang yang bisa eksekusi di dunia nyata, dan mereka berani bayar mahal buat itu. Kalau kita lihat data dari Universitas Masom ini, AI itu bukan monster yang bakal ngerebut kerjaan kita loh. Malahan AI ini rekan kerja yang nyiptain profesi-profesi baru. Coba deh perhatiin posisi AI prompt engineer. Tugasnya ngoptimasiin instruksi biar AI ngasih hasil yang akurat banget. Terus tebak gaji awalnya berapa? Bisa tembus 8-15 juta rupiah per bulan. Wah gila kan? Terus ada juga AI Ethics Officer yang tugasnya jaga privasi data, gajinya di kisaran 9-14 juta. Belum lagi AI Content Curator yang mastiin tulisan AI tetap punya rasa manusiawi, itu di angka 7-11 juta. Peluangnya beneran ada dan udah di depan mata kita. Selain profesi-profesi spesifik tadi, ada 5 skill digital yang nilai jualnya lagi gila-gilaan mahalnya. Menurut ulasan dari Invest, pasar tuh sekarang bener-bener ngehargain orang yang bisa ngendaliin AI, terus jadi ahli strategi video pendek atau short form video strategist, orang yang jago ngebangun personal branding, bisa bikin sistem otomatisasi alias no-code builder, dan pastinya data storytelling. Kenapa sih skill-skill ini harganya mahal banget? Karena semuanya berdampak langsung ke omset perusahaan guys. Mereka butuh banget orang yang bisa ngubah data yang ngebosenin jadi cerita yang bisa narik keputusan bisnis senilai miliaran rupiah. Perusahaan butuh hasil nyata dan cepat, bukan cuma orang yang hafal teori buku. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 1.5 ya. Kita bakal ngomongin soal side hustle, alias pekerjaan sampingan yang paling cuan saat ini. Pastinya kita paham kok, nggak semua orang siap buat langsung resign dari pekerjaan utamanya kan? Kalau kalian ngerasa gitu, tenang aja. Side hustle ini alternatif yang super pas buat manfaatin tren digital tanpa harus ambil risiko gede. Lonjakan minat pencariannya aja bener-bener bikin kaget. Bayangin, minat buat jadi freelance writer itu meroket tajam sampai lebih dari 5.500%. Terus pembuatan konten video juga naik sekitar 1.800% dan posisi tutor online naik di atas 1.000%. Angka-angka dari data marketers ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini bukti nyata kalau duit itu lagi muter di sana. Ini peluang emas yang sayang banget kalau sampai terlewat. Permintaannya lagi tinggi-tingginya dan brand-brand besar itu rela bayar mahal buat jasa kalian. Sekarang coba lihat angka yang satu ini. 1.500 sampai 7.000 dolar Amerika. Kalau dirupiahin, itu sekitar 23 juta sampai lebih dari 100 juta rupiah guys. Asal kalian tahu, ini tuh bukan gaji setahun, tapi bayaran buat satu proyek website aja buat seorang web developer lepas. Dan yang bikin lebih gila lagi, dengan bantuan AI dan platform no-code zaman sekarang, bikin website itu jauh lebih gampang. Tapi uniknya, banyak bisnis masih butuh banget tenaga ahli yang bisa ngerangkai itu semua. Jadi, dapetin penghasilan 2 digit setiap bulan dari sampingan itu sangat-sangat masuk akal. Asalkan kalian punya keahlian eksekusi yang pas. Oke, sekarang yang menarik dari panduan ini adalah langkah 2 kita. Gimana caranya bertahan hidup alias survive di kejamnya era gig ekonomi. Bisa ngasilin duit gede dari freelance emang kedengarannya asyik banget ya. Tapi kita juga harus sadar sama realitas pahitnya. Kerja lepas itu emang ngasih fleksibilitas yang luar biasa. Tapi sistem kontrak pendek kayak gini bikin kita jadi rentan banget. Nggak ada tuh yang namanya asuransi kesehatan dari kantor, apalagi uang pensiun atau gaji bulanan yang pasti cair. Terus gimana dong cara bertahannya? Nah, kita bisa belajar dari riset sosiologi yang keren banget. Ada skripsi tahun 2025 dari Universitas Lampung, ditulis sama Kamila Hairunina, yang ngebedah cara pekerja lepas ngadepin ketidakpastian ini. Kuncinya ada di 3 strategi. Pertama, strategi aktif.
Kalian wajib banget punya berbagai sumber pendapatan. Jangan pernah naruh harapan cuma di satu klien aja. Kedua, strategi pasif. Ini soal manajemen keuangan yang super adaptif. Kalian harus pinter-pinter ngerem pengeluaran pas lagi sepi proyek. Dan yang ketiga, strategi jaringan. Harus rajin perluas koneksi dan manfaatin platform digital sekencang mungkin. Percaya deh, masuk ke ekosistem gig ekonomi itu ibarat masuk ke dalam labirin. Kita butuh strategi yang lincah banget biar bisa terus survive. Masuk ke tahap selanjutnya, langkah 3, menumbuhkan dan melindungi kekayaan. Karena percuma kan kalau cuan gede tapi nggak bisa nyimpennya. Jujur aja, punya skill dengan gaji tinggi dan jago survive di kerasnya gig ekonomi itu udah pencapaian yang luar biasa. Tapi, dapat puluhan juta dari AI atau side hustle bakal jadi sia-sia banget kalau uangnya menguap gitu aja dimakan inflasi, atau lebih parahnya lagi, ludes karena kebiasaan finansial yang toksik. Di sini kita bisa lihat kontras yang benar-benar tajam dari dua gaya hidup. Di sebelah kiri, ada generasi Z konsumen. Mereka yang gampang banget terjebak jerat pay later, maksa liburan hedon dengan dalih healing, beli barang branded cuma buat validasi sosial, dan yang paling nyesek, judi online. Tahu nggak sih, data dari Allred ngungkapin fakta yang bikin galeng-galeng kepala, 28% remaja Indonesia ternyata pernah nyoba judi online dan total kerugiannya sampai triliunan rupiah. Nggak masuk akal kan? Nah, di sisi kanan kita punya generasi Z investor. Mereka ini yang fokus ngebangun masa depan, rajin investasi di kripto, saham global, dan pintar banget nerapin gaya hidup hemat. Jadi poin yang benar-benar krusial di sini adalah kita harus cepat-cepat ngerubah mindset keuangan kita. Kalau kalian cuma nyimpan uang tunai di tabungan bank biasa, itu sama aja ngebiarin uang kalian diam-diam digerogoti inflasi. Kita butuh kendaraan investasi buat ngelindungin hasil keringat kita dari pelemahan rupiah. Mulai deh pelan-pelan diversifikasi portofolio ke saham perusahaan teknologi Amerika yang lagi meroket, kayak Microsoft atau Nvidia. Manfaatin juga momentum aset kripto semacam Bitcoin. Dan jangan mikir butuh modal jutaan ya buat mulai. Sekarang gampang banget lewat aplikasi investasi yang aman, kalian bahkan bisa mulai cuma dengan Rp100.000 aja. Bener-bener nggak ada alasan buat nggak mulai kan? Tapi ya, buat bisa rutin investasi, kuncinya kita harus punya sisa uang di akhir bulan dong. Nah, disinilah konsep frugal living atau gaya hidup hemat ngebantu banget. Aku suka banget sama kutipan dari bukunya Asti Musman yang diterbitin Gramedia ini. Katanya, frugal living adalah seni mengelola uang dengan bijak tanpa kehilangan kualitas hidup. Coba perhatiin kata-kata akhirnya deh, tanpa kehilangan kualitas hidup. Jadi ini tuh sama sekali bukan tentang kita menderita, nahan lapar, atau ngurung diri di kamar nggak mau main. Bukan gitu. Ini tuh murni soal bikin pilihan prioritas yang cerdas. Kalian tetap bisa kok tampil kece, makan enak sesekali, dan traveling. Tapi semuanya dengan budgeting yang matang. Jadi, uang kalian tetap kerja keras buat ngebangun kebebasan finansial kalian di masa depan. Nah, dari awal sampai akhir, kita udah ngebedah bareng-bareng gimana sih cara kerja ekonomi digital sekarang. Dari keahlian ngendaliin AI yang bisa dibayar puluhan juta, potensi gila di dunia side hustle, taktik survive jadi freelancer, sampai strategi ngembangin aset lewat investasi. Semuanya udah kita buka terang-terangan di sini. Sekarang, bola ada di tangan kalian. Apa kalian bakal milih tetap jadi seorang konsumen yang cuma ngabisin waktu berjam-jam sekadar scrolling dan buang-buang duit buat hal yang nggak penting? Ataukah kalian bakal bangkit, ambil kendali, dan jadi seorang kreator yang bisa manfaatin AI buat ciptain sistem dan ngebangun kekayaan kalian sendiri? Keputusan ada di kalian. Tutup ulasan visual ini, berhentilah scrolling tanpa arah, dan mulai bangun masa depan kalian dari detik ini juga.